Tidak hanya dari Kementerian Komdigi, Ya. Cia dan juga saudara, piala yang ini yang tadi ya, yang barusan kita saksikan informasinya. Tapi kalau di sebelahnya, ini juga adalah penghargaan diraih oleh program Point Talk of Show View. SCTV, Point of View, yang juga sebelumnya meraih anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2024. Ini adalah bukti komitmen kami SCTV untuk selalu menyajikan informasi-informasi terbaik bagi pemirsa. Ya, kalau tadi kita dapat penghargaan dari Komdigi, kira-kira beritanya apa? Itu dia. Langsung saja kita simak, inilah berita Bandar Cuan Penjudi Rungkat, karya jurnalistik program Booster Investigasi SCTV yang menjadi pemenang pertama dalam penghargaan anugerah jurnalistik Komdigi 2024. Wow, nggak cuma dimainkan orang dewasa, kini judi online juga sudah meracuni anak-anak. Kebanyakan anak SMP kan. Kelas 7 sampai kelas 9. Pemandangan ini bisa dengan mudah kita lihat di warung internet yang tidak jauh dari pemukiman. Mudahnya akses, tampilan yang menarik dari situs judi online, dan serunya permainan yang disuguhkan jadi alasan mereka untuk mencoba-coba bermain judi. Uang yang mereka pertaruhkan sebenarnya juga tidak kecil untuk anak seumur mereka. Lebih banyak ya, paling saya juga dapat 35, 30 gocap gitu doang sehari-hari. Semua gocap, cepet. Pernah cepet? Berapa banyak? 200. Iya menang 200 doang. Iya narik, kalahnya dari berjuta juga. Sebenarnya, tren berjudi di tengah masyarakat bukan baru saja merebak. Sudah sejak lama, judi bahkan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Untuk sebagian orang, SDSB atau sumbangan dermawan sosial berhadiah, forecast dan sejenisnya pasti masih meninggalkan kesan tersendiri. Walau namanya sumbangan sosial, SDSB tidak bisa terhindar dari anggapan judi yang dilegalkan pemerintah Orde Baru di bawah Departemen Sosial pada era 80-an sampai 90-an. Fenomena SDSB seolah jadi bukti sebegitu tingginya minat masyarakat terhadap bentuk-bentuk perjudian dari dulu sampai saat ini. Sekarang, perjudian pun tak lepas dari perkembangan zaman. Tidak lagi mendatangi agen, judi bisa diakses dari benda yang setiap waktu kita pegang, telepon seluler. Judi online makin menggeliat saat datangnya pandemi COVID-19. Berkurangnya kesibukan dan lesunya perekonomian ditengarai jadi alasan sebagian orang iseng coba peruntungan dengan berjudi. Jadi tiba-tiba datanglah sebuah momentum di mana terjadi pandemi. Banyak pedagang-pedagang, mungkin pebisnis-pebisnis yang bisnisnya lagi nggak bisa berjalan seperti biasanya. Mereka juga lagi cari peluang lain. Lalu orang-orang, masyarakat juga di rumah semua, bosen. Lalu datanglah sebuah hiburan, sebuah promosi. Ya kita bayar aja artis-artis untuk sekali bikin konten. Kita kasih konten itu ke ya masyarakat yang nggak ngerti. Karena kita bilangnya game online yang bisa menghasilkan cuan. Padahal itu adalah judi. Dan yang kita promosikan adalah permainan slot. Tidak hanya di dalam negeri, situs-situs judi juga dijalankan dari sejumlah negara di ASEAN. Filipina, Thailand, Myanmar, dan tentu saja yang paling populer adalah Kamboja. Kota Sihanoukville, kota pelabuhan di Kamboja ini kini jadi rumah bagi banyak warga kita yang bekerja sebagai pengelola situs judi online. Narasumber kami yang pernah menjadi pengelola situs judi di Sihanoukville bercerita tentang bagaimana mudahnya membuat dan membuka situs judi dari negeri orang. Pemilik bisnisnya yang mau buka hak usaha ini juga semakin lama semakin banyak. Lalu yang tadinya situs satu sudah rame, dia bikin situs kedua cuma tinggal mindahin. Mungkin di angka 500 sampai 700 juta orang sudah bisa membuka sebuah situs judi online. Investasinya relatif tidak besar bagi orang berduit. Apalagi cuan ini dapat benar-benar menggiurkan. Penghasilan dari uang deposit atau bahasa kerennya depo bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kalau yang punya timnya jago untuk marketing, untuk mempromosikan, mereka bagus, service playernya, sehari itu transaksinya bisa
500 juta sampai 1 miliar per hari. Itu jumlah orang yang depo. Ya, bos-bosnya orang Indonesia semua. Tapi bisa beroperasi di sana. Karena kenapa? Satu, karena memang pemerintah Kamboja melegalkan kasino di sana. Lalu bagaimana sebenarnya aliran duit dari depo para pemain hingga sampai ke tangan bos besar judi online? Jadi lalu lintas uangnya, itu kan pemain pertama melakukan deposit ke rekening yang sudah tercantum di halaman situs. Kita beli rekening bodong. Di kantor kita nggak ada orang itu. Kalau sudah nyampe limit tertentu, kita kosongin karena kita juga jaga-jaga. Lalu kita masukin ke rekening yang namanya rekening kontainer atau rekening tampung. Nah, setelah dari rekening tampung sudah sampai limit tertentu, kalau pada saat operasi kita di Kamboja, kita biasanya convert lagi ke rekening US dollar. Kita bisa tarik cash untuk operasional di sana, atau ya kita bisa timbun cash di sana. Tapi kebanyakan tren sekarang kita cairkan dalam bentuk USDT. Kita masuk ke kripto. Nah, dari situ si bos bisa masuk lagi ke Indonesia, pakai jasa valuta asing, atau misalnya untuk injek beberapa bisnis yang legit, bisnis makanan, entertainment, hiburan, otomotif, Bisnis bersih lah ya. ya kita cuci di situ. Itu yang tidak dilaporkan oleh para pihak itu kan banyak. Setahun tuh bisa ratusan triliun uang dari hasil judi online dan darat tadi ya. Tapi kebanyakan yang online lah ya. Akibat ketagihan store deposit di judi online, pemuda ini kini terpaksa tinggal di area kuburan. Harta bendanya ludes. Kalau dibilang total kekalahannya itu sampai 100 juta ada gitu. Cuman kalau dijual barang-barang yang lain ada, kayak TV, kulkas, ada. Karena kan dulu saya ngontrak, Bang. Semua barang-barangnya ada, Bang. Kulkas, TV, ya, Magicom itu semua saya jual, bahkan sampai motor. Setelah habis segala-galanya, ia baru sadar kalau ia dikerjai aplikasi judi online. Itu sih kayak kalau menurut saya sih, Bang, modelnya kayak arisan, Bang. Arisan itu loh. Jadi kayaknya server ini sudah ditentukan gitu loh, sudah ditentukan. Nah, bahwa si Aser ini yang menang nanti hari ini, si Aser ini yang menang hari ini gitu. Gitu dengan kayak model arisan udah ditentukan gitu loh. Kita sadar tidak sadar, ya langsung tidak langsung kita sadar bahwa kita telah dipermainkan. Gitu. Jadi uang yang kita dapat itu tidak menjadi berkah, tidak bakalan bisa menjadi memiliki apapun gitu. Uang setan tuh bisa dimakan jin. Kalau dibilang diatur, mungkin ada sistem yang bisa mengatur permainan untuk orang menang atau kalah. Tapi dulu bos saya bilang ya jangan diatur, karena ujung-ujung pemain itu pasti memang settingan dari permainannya. Kalau tarik panjang itu pasti kalah, sudah pasti kalah. Kalau nggak kalah ya bukan bisnis yang menggiurkan kan. Meski mengaku sudah berhenti bermain judi, tak bisa dipungkiri keinginan kembali bermain masih terus ada. Hati-hati, jika sudah seperti ini sebenarnya sudah bisa disebut sebagai gangguan mental. Judi itu mengandung unsur-unsur yang membuat tubuh kita kemudian mengeluarkan enzim-enzim yang menyenangkan buat kita dan cenderung akan ketagihan. Nah, apapun itu ya, apakah itu addiction, apakah itu agresivitas dan sebagainya, selama tidak bisa menahan dorongan-dorongan kompulsivitas yang ada dalam dirinya, kita disebut sebagai itu sebuah kecanduan, dan itu merupakan salah satu gangguan kejiwaan. Artinya hal ini bisa mengganggu kehidupan normalnya dia, bahkan mengganggu lingkungan sekitar. Pengelola situs judi memang mengerahkan segala cara agar banyak orang terus-menerus berjudi. Situs judi nggak peduli banyak orang jadi miskin. Yang penting bisnis mereka terus mendapatkan cuan. Itu semua udah didesain sama developer gamenya, dari tampilan visualnya, lalu suaranya, yang bikin kalau pas lagi orang dapet jackpot tuh sampai wah kayaknya tuh menang, sampai di situ dituliskan menang super luar biasa. Terus koin, suara-suara koinnya itu benar-benar sampai masuk ke psikologis, bikin orang ketagihan. Data PPATK pada bulan Juli 2024 menyebut
ada sekitar 4 juta orang Indonesia bermain judi online. Pemerintah juga tidak tinggal diam. Berbagai formula diracik dan sudah dilakukan untuk menahan gempuran situs judi online. Kita melakukan penutupan akses internet untuk situs-situs judi online. Itu kita lakukan melalui patroli, melalui cek dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Sampai sekarang itu sudah udah lebih dari 3,6 juta ya situsnya sejak tahun 2017 yang kita tutup aksesnya. Tidak berhenti pada pemblokiran situs, upaya pemberantasan judi online sebenarnya juga sudah dilakukan secara komprehensif dan melibatkan sejumlah lembaga dan aparat. Kita juga udah tahu kalau memblokir itu nanti muncul lagi, betul. Kita ke sistem pembayarannya, kita ke jantung dan darahnya. Kita makanya di sistem pembayaran. Dari mulai payment gateway-nya, termasuk juga pinjaman-pinjaman online ilegal yang memfasilitasi perjudian online. Ingat loh, data PPATK membuat kita bergembira walaupun belum puas bahwa terjadi penurunan 50% judi online sejak kita melakukan banyak langkah-langkah. NAP-nya kita tutup, net access point-nya gitu loh. Jadi menutup judi online bukan sekedar menutup situsnya. Kalau situs udah 33,6 juta yang kita tutup gitu. Tapi efektif enggaknya tuh di sistem pembayarannya, di fintech-nya, di perbankannya. Selama perbankan nggak memfasilitasi perjudian online, saya yakin judi online nggak ada. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Tapi, sekeras apapun upaya yang dilakukan, tidak akan efektif kalau tidak ada kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak lagi bermain judi. Ini akan bisa diberhentiin. Ini berhenti nanti akan ada timbul lagi permainan baru lagi. Karena manusia kepengen kaya cepat. Karena orang kepengen duit instan. Orang nggak mau kerja. Buat para bandar itu kita nggak pernah takut. Ya bandar-bandar besar itu nggak pernah takut. Member itu menang besar, pasti dibayar. Yang kita takut adalah kalau orang itu tidak main lagi. Yang bahaya itu kalau orang Indonesia itu tidak candu lagi dengan judi, tidak suka dengan uang cepat. Itu yang kita takut.